Shalom, marilah kita bersyukur di hari ini sebab Tuhan memberi bagi kita hari yang baik untuk kita menikmati berkat-berkat baru yang Dia sediakan. Mari kita taat melakukan apa yang Dia kehendaki. Karena itu, mari kita merenungkan firman-Nya. Berdoa kita sebelum merenungkannya. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau memberi bagi kami hari yang baru dengan segala berkat baru yang kami imani ada di dalamnya. Tolonglah kami supaya dapat menjalani hari ini dengan taat padamu. Karena itu Tuhan, kami memohon, mampukanlah kami untuk belajar firman-Mu dan memahaminya dengan benar, serta melakukannya dengan setia. Amin. Mari kita membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-28 dan 29. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Ada orang percaya yang menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan. Alasannya adalah ia menghadapi pergumulan yang berat, menghadapi persoalan yang tiada kunjung selesai. Padahal dia sudah berdoa, dia sudah berpuasa, dia sudah melayani, dia sudah berjuang untuk setia. Bahkan dia sudah berusaha untuk memberi dari hidupnya apa yang perlu dia lakukan dalam pelayanan gereja. Lalu kemudian bertanya, Tuhan, kenapa di tengah semua kesetiaan dan ketulusan hati ini, persoalan dan pergumulan justru datang di hidup saya? Saudara, yang demikian justru adalah wujud gagal paham terhadap persekutuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup yang mulus, tanpa gumul, tanpa persoalan, tanpa masalah. Tetapi Dia berjanji menyertai kita di tengah gumul, di tengah kesukaran, di tengah persoalan-persoalan hidup. Tuhan Yesus tidak menjanjikan pada kita hidup yang tanpa badai, tanpa tantangan. Tapi Dia berjanji akan menolong kita dalam semua situasi itu. Sebab itu, kalau kita ada pada kondisi seperti yang saya katakan di bagian awal tadi, kita sesungguhnya sedang salah paham terhadap Tuhan. Bacaan firman Tuhan di hari ini justru menyajikan bagi kita bagaimana para murid tidak paham dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka salah mengerti. Saudara, dari bacaan ini kita diajari bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin kita bisa salah memahami Tuhan. Kita bisa salah memahami situasi. Kita bisa salah karena kita terbatas. Sebab itu firman Tuhan mengajak kita untuk tekun membangun persekutuan dengan Tuhan. Selalu berdoa meminta Roh Kudus menolong kita supaya kita dapat memahami Tuhan dengan benar. Membaca firman adalah bagian yang tidak boleh dilalaikan oleh orang percaya. Sebab dengan membaca firman Tuhan, kita diajak untuk mengenal apa maunya Tuhan. Tapi ingat, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus yang membawa kita mengerti dengan benar. Tidak hanya saat kita membaca firman Tuhan, tapi juga ketika kita beraktivitas melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus supaya kita dapat menerapkan apa yang Tuhan mau di tengah tugas tanggung jawab kita, tanpa salah paham terhadap Tuhan. Supaya kita benar-benar mengenal Tuhan dengan benar dan melakukan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita dengan setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perenungan firman di hari ini yang mengingatkan kami betapa kami membutuhkan Roh Kudus-Mu yang membawa kami untuk mengenal Engkau dengan benar, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Maka berdoalah kami, kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk hidup setia kepadamu. Amin. Nun di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan
umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku.